Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Pasukan Buku akan mempresentasikan hasil proyek website kami. Anggota kami terdiri dari 1. Ahmad Mutawali Mustafa, kedua Alfari Faisal Setiawan, ketiga Rehan Aliansyah, dan yang keempat Naufal Nasrullah. Di sini kita mencoba untuk membuka exam PPT terlebih dahulu. Kita mencoba start Apache dan MySQL sudah tersambung. Dan kita mencoba untuk menyambungkan ke localhost. Dan ini adalah tampilan dari website Perpustakaan Pasukan Buku. Di sini terdapat beberapa fitur yang tersedia. Yang pertama adalah halaman login untuk admin, yang kedua adalah menu home, yang ketiga ada daftar buku. Kemudian di sini ada beberapa daftar buku terpopuler, anak-anak, cerita rakyat, dan juga dongeng. Dan di sini saya akan menjelaskan codingan dari halaman tampilan awal indeks PHP. Titel ini Perpustakaan Pasukan Buku itu akan menampilkan judul dari website tersebut. Kemudian di sini ada menu berupa login, home, dan juga daftar buku yang nantinya akan tersambung ke Ahref, login PHP, home PHP, dan juga daftar underscore buku PHP. Kemudian di sini ada artikel berita buku terbaru, buku web programming. Di sini akan muncul tampilan utama dari buku tersebut. Kemudian di sini juga yang tadi saya jelaskan ada fitur dari buku terpopuler, anak-anak, cerita rakyat, dan juga dongeng. Anak-anak nantinya akan muncul ke anak PHP, kemudian cerita rakyat akan muncul ke rakyat PHP, dan dongeng akan muncul ke dongeng PHP. Dan di sini merupakan sebuah footer dari website kami, copyright 2020 Perpustakaan Pasukan Buku. Nanti akan muncul di halaman footer pada website. Kemudian saya akan menjelaskan tampilan login anggota. Kita mencoba untuk login terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan login dari websitenya. Kita untuk mencoba masukkan username. Dari sini kita sudah berhasil masuk. Kita untuk coba login ulang, tes halaman login tersebut. Coba kita isi kosong. Kemudian password kita juga isi kosong. Kita mencoba untuk login, maka di sini akan muncul username atau password salah. Atau kita mencoba memasukkan username asal secara random, misalkan 123, kemudian password juga kita isi 123. Ketika kita login akan muncul username atau password salah. Maka di sini kita masukkan username sebagai admin dan juga password kita ketikkan admin. Dan di sini berhasil login. Kemudian saya di sini akan menjelaskan daftar buku. Dan ini adalah daftar buku yang tersedia dan nantinya akan dibaca oleh para pengguna. Ada Helang dan Pemburu, Sang Kuryang, Cerita Rakyat Nusantara, Lutung Kasarung, Legend Nusantara, Cerita dari Batam, Lale Kolam Terpal, dan juga Dukun Kampung. Dan ini adalah judulnya daftar buku, dan ini untuk menampilkan buku tersebut, Helang dan Pemburu, dan ini untuk menampilkan gambarnya, Sang Kuryang, penulis Angga, Cerita Rakyat Nusantara, Lutung Nusantara, Legend Nusantara,
Cerita Rakyat dari Batam, Lele Kolam Terpal, Dukun Kampung, dan juga di sini seperti biasa kita menggunakan voter. Dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rehan Abdulsa akan menjelaskan tentang buku terpopuler. Di buku terpopuler ini ada anak-anak, ada cerita rakyat, ada dongeng. Saya di sini akan menjelaskan tentang anak-anak dulu. Ya, kita klik ke sini anak-anak. Di halaman buku terpopuler anak-anak ini ada anak kreatif, cerita anak ayam, cerita anak pemberani, cerita si kancil. Di sini kita ke sublim. Di sini ada buku terpopuler akan menampilkan di webnya ini di sini. Setelah itu kita ke anak-anak akan tertuju ke anak PHP, cerita rakyat akan tertuju kepada rakyat PHP, dan dongeng akan tertuju kepada dongeng PHP. Kita pilih anak-anak. Nah, ini seperti ini. Setelah itu di sini ada image kreatif. Itu fungsinya untuk menampilkan gambar ini yang ada di sini di web, tampilannya gambar seperti ini. Kalau judulnya anak kreatif, itu buat judul bukunya di sini. Kalau penulis ya sama aja di bawahnya juga di sini. Setelah itu kita kembali lagi ke home. Nah, setelah anak-anak, buku terpopuler ada cerita rakyat. Kita klik dulu cerita rakyat. Nah, kita ke sublim lagi. Kita ke sini. Cerita rakyat. Nah, di sini di webnya akan menampilkan seperti ini yang ada di sini. Setelah itu di sublimnya ada image cerak JPG itu untuk menampilkan ininya, gambarnya yang di sini. Setelah itu ada judul, ada penulis juga yang tadi saya bicarakan sebelumnya, akan memberitahu sebelumnya. Sama aja seperti yang tadi sih, nggak beda jauh. Ini ya codingan. Setelah itu ada dongeng sama juga. Nah, di sini ada buku terpopuler sama kayak tadi, anak-anak akan terhubung ke anak PHP. Terus kita kembali lagi ke home, terus ke dongeng, kita klik. Nah, di sini ada Putri Duyung, Kuasi Andi Lumut, ada cerita dongeng Bobo, cerita Abu Nawas. Kita ke sublim. Nah, ini codingannya ada div class, ada judul bukunya namanya Putri Duyung, terus ada penulisnya namanya Isna, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan soal desain. Di sini body, background image, URL, image, login, .jpg. Font family, Verdana. Ini akan menampilkan jenis fontnya. Terus tampilan, background, kode warnanya XFS yaitu putih. Ini ukurannya. Kepala akan menampilkan kepala yang ini, warna biru ini. Kode warnanya yaitu ini. Terus logo yang dimaksud yaitu logo login ini, logo login. Ini kepala halaman 2, judul, color XFS yaitu putih. Ini font size yaitu ukuran fontnya. Kesalahan, kita coba kesalahannya, coba misal 1 2 3 4. Nah, akan muncul ini username atau password salah. Kita lanjut ke style di dalamnya. Body white 100, font family yaitu tadi fontnya. Ini dia fontnya yang ada di sini. Background color sama kayak tadi, background color menampilkan warna backgroundnya. Di sini ada font size 17, font white 600. Warna font, ini warna font XFS warna putih. Ini tadi font size 17, padding bottom, border bottom, halaman. Ini semua jenis font, ukuran font, dan warna. Untuk buku, coba kita buka buku. Jadi untuk memasukkan fotonya, kita di sini foto, ini ukurannya, dan judul, penulis. Jadi akan muncul seperti ini, judul, penulis, dan gambarnya. Untuk header yaitu ininya, atasnya, kepala. Untuk footer itu ininya, jadi ada jenis hurufnya, ukuran font, warna, clear, border, dan padding. Jadi ini untuk menampilkan ukuran hurufnya, warna hurufnya, dan jenis hurufnya. Jadi untuk menampilkan fitur atau tampilan yang ada di sini, kita mendesainnya di sini. Jadi
Untuk warna, ukuran, jenis logo, gambar, kita masukinnya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai blog dari pasukan buku. Di sini headernya ada tentang hubungi, disclaimer, privasi, dan juga terms dan kondisi. Di sini kita akan membuka header tentang di sini, dan di sini akan dijelaskan bagaimana apa itu pasukan buku. Pasukan buku adalah salah satu karya dari mahasiswa Indonesia yang berasal dari Universitas BSI yang bertujuan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat serta pembelajaran untuk para pelajar yang nanti akan disediakan materi pembelajaran. Website ini berdiri pada 27 September 2020 yang dibuat oleh 5 mahasiswa yang bernama Al-Farif Faisal, Nova Nasrullah, Rehan Hadiansyah, Ahmad Ketawali Mustafa, dan juga Hani Aditya. Dan di sini kita akan hubungi kami jika kamu menemukan bug atau mengalami kendala saat berselancar di website kami serta kritik dan saran. Kamu dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami dan juga email salah satu pemilik dari blog ini. Kemudian untuk halaman disclaimer merupakan ini salah satu syarat dari Google untuk sebagai persyaratan agar mendapatkan Google AdSense. Privasi policy juga sudah kami buat untuk pasukan buku. Kemudian TNC juga sudah kami buat untuk pasukan buku. Kemudian di halaman menu itu tidak terdapat home yang kembali menuju ke awal. Kemudian di sini ada artikel. Sayangnya kami belum membuat artikel apapun di sini. Kemudian ada halaman blogger. Dan di sini sangat disayangkan di halaman blogger kami tidak di halaman blogger kami tidak menemukan apapun karena kami belum membuatnya. Kemudian di halaman buku kami juga belum menyediakan di blog. Kemudian di tugas, dan ini memang musik otomatis play karena supaya para pengguna itu tidak merasa bosan nanti ya. Dan ini adalah halaman tugas yang kita buat, tugas-tugas dari dosen web programming. Di sini ada membuat kelompok sederhana, pembuatan formulir tugas Konoha, web programming pembuatan form, tugas web programming 3 dan 4 basic, web programming basic coding HTML, dan juga tugas web programming 1. Dan di sini merupakan sambutan dari kami untuk para pengguna yang nanti akan mengunjungi halaman blog kami. Dan di sini adalah popular post yang merupakan halaman terbanyak yang paling dikunjungi adalah tugas web programming 1. Dan di sini kategori yang tersedia baru halaman tugas. Arsip blognya merupakan tulisan dari tugas yang kami upload itu pada bulan September dan bulan Oktober. Kemudian di sini ada info penting yang harus dilihat, yaitu untuk memaksimalkan tampilan blog ini hanya bisa diakses melalui Chrome atau browser dalam versi desktop. Jadi ketika kita akses melalui Chrome dari handphone, itu tampilan blog ini tidak akan terlalu maksimal. Di sini ada tampilan kritik dan saran menurut kamu yang nanti akan
titik, misalkan ini saya coba misal dan sini pesannya tambahkan buku. Ketika kita kirim, pesan sudah dikirim dan nanti ya akan tercapai email kami. Kemudian sini ada ikuti melalui. Jadi ketika kita menulis email kita di sini, misalkan Akali Rasal 28@gmail.com, ketika kita klik langganan, nanti ya akan muncul mail verifikasi. Laporan web programming, pembuatan website perpustakaan pasukan buku, disusun oleh El Fahri Faisal Setiawan, Rehan Ardiansyah, Ahmad Mutawali Mustafa, dan saya sendiri Naufal Nasrullah. Sini ada kata pengantar. Pembuatan website perpustakaan pasukan buku. Sebagai bahan penulisan diambil dari hasil observasi dari beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Kami menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, penulisan pelaporan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam mempermudah pembuatan makalah ini. Daftar isi ada lembar judul, kata pengantar, daftar isi, daftar simbol, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian, ruang lingkup. Bab 2 pembahasan, tinjauan, observasi, analisis kebutuhan. Ada entity relationship diagram, implementasi, pengujian unit. Bab 3 penutup, ada kesimpulan dan saran. Ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lampiran A, dokumen masukan program, lampiran B, dokumen keluaran program. Bab 1 pendahuluan, latar belakang permasalahan. Di era zaman digital ini, semua sudah berubah menjadi lebih efektif. Salah satunya adalah dalam membaca buku. Menurut data dari berbagai sumber, Indonesia mempunyai permasalahan dalam minat baca buku, sehingga bisa dibilang sebagai darurat membaca. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mencoba membuat website perpustakaan berbasis digital yang bertujuan untuk mempermudah pada para masyarakat dalam membaca buku. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari laporan ini dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membaca buku tanpa harus datang ke perpustakaan. 2. Untuk mengurangi biaya dalam membeli buku karena membaca buku di website kami gratis. 3. Memperluas jangkauan dalam membaca buku yang mungkin di daerahnya tidak ada perpustakaan, bisa diakses website kami untuk membaca buku. Manfaat dari laporan ini dibuat adalah salah satunya syarat untuk mendapat nilai UAS. 2. Untuk memperdalam pengetahuan dalam matkul web programming. Sini ada metode penelitian. 1. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Ada desain. Tahap ini desain digunakan yaitu ERD, Entity Relationship Diagram. Ada pembuatan kode program. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Yang kedua ada studi pustaka. Ada ruang lingkup. 1. Sistem yang dibuat adalah belajar secara daring pada perpustakaan pasukan buku, yang di dalamnya adalah para pengguna bisa membaca buku secara online. Sistem baca buku yang dilakukan pada website kami adalah gratis.
ketiga, kami menyediakan beberapa buku yang nantinya bisa dibaca oleh para pengguna. Ada bab 3 pembahasan tinjauan observasi. 1. Sejarah website perpustakaan pasukan buku. Website perpustakaan pasukan buku ini didirikan oleh 4 mahasiswa yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membaca buku dan pastinya meningkatkan minat baca buku. Maka kelompok kami membuat suatu website yang memudahkan masyarakat agar tidak perlu datang jauh-jauh ke perpustakaan. Yang kedua, struktur organisasi dan fungsi. Programmer Al-Fahri Faisal dan Rehan Ardiansyah. Laporan saya sendiri, Naufal Narsibal. Desain Ahmad Mutawali Mustafa. Yang membuat blog Al-Fahri Faisal. Analisis kebutuhan. Dengan adanya website ini, kami mengharapkan adanya kemudahan dalam membaca buku. Maka dari itu, dalam membuat web programming ini, analisa kebutuhan yang dibahas adalah dari sisi pengguna, yaitu kemudahan dalam membaca buku secara online tanpa perlu pergi ke perpustakaan. Di sini ada IRD-nya, spesifikasi program, struktur navigasi. Pada halaman indeks, halaman utama, pada index.php terdaftar fitur login untuk member daftar buku. Di sini tampilan login di website. Untuk dapat memasukinya menggunakan username admin dan password admin. Tampilan halaman daftar buku di mana para pengguna nantinya dapat membaca buku yang tersedia pada website kami. Ini merupakan halaman home di mana para pengguna bisa memilih daftar buku, kemudian bisa memilih kategori dalam buku terpopuler yang ada dan bisa login untuk para member. Hasil pengujian halaman login, ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Bab 3 penutup, ada kesimpulan. Saat ini masyarakat Indonesia ingin lebih cepat dalam hal apapun, termasuk dalam hal membaca buku. Oleh karenanya, dengan adanya web atau situs perpustakaan berbasis online dapat mempermudah aktivitas manusia dalam membaca buku di suatu situs tanpa harus ke suatu tempat yang jauh. Hal ini membuat para penulis buku semangat untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Ada saran, dengan adanya kemudahan dalam membaca buku hanya menggunakan internet, jangan jadikan untuk malas datang ke perpustakaan, karena dengan keterbatasan buku yang ada di website, bisa jadi buku ini dibaca oleh pengguna itu tidak tersedia. Langkah yang tepat ialah datang ke perusahaan yang lengkap. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.